Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang dimuliakan Allah, rahimakumullah, hadirin, segala puji bagi Allah. Bagaimana kita terus untuk juga konsisten belajar dari Al-Quran ini, dan kita sudah selesai sampai ayat yang ke-5. Hanya saya ingin bahas sedikit tentang isti'anah yang masih kurang kemarin, baru sampai nomor 9 dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat yang ke-5 surat Al-Fatihah. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa beribadah itu adalah bagaimana tentunya disertai meminta pertolongan kepadanya, merupakan sarana memperoleh kebahagiaan yang kekal, terhindar dari keburukan. Perbuatan dikatakan ibadah jika ibadah itu diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah pokok di mana dua syarat ibadah, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan juga akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan juga dia itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ayatnya juga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan dalam agama, dalam ad-din, hunafa, dan itulah din yang lurus. Jadi inilah bagaimana syarat kedua syarat ini. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dalam hal ini disebutkan juga perkataan Syekh Al-Utsaimin dalam Majalijus Salikin, kalau tidak salah, yaitu ada 4 golongan seseorang dalam menyikapi ibadah ini. Yang pertama, yaitu ikhlas dan ahlul ikhlas wal mutaba'ah. Jadi dia itu ikhlas, dia orangnya ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Nah, ini golongan yang pertama yang beruntung. Sedangkan yang 3 celaka. 1 yang beruntung, tapi yang 3 celaka. Yaitu ada yang dia itu hanya ikhlas saja, tapi tidak mutaba'ah, tidak mengikuti Rasulullah. Ada yang mutaba'ah, ikhlas, itu tidak terrealisasikan. Hanya dia itu mutaba'ah saja, tapi tidak ikhlas. Dan juga ada yang tidak mutaba'ah dan juga tidak ikhlas. Maka yang 3 celaka dan yang 1 yang bahagia. Yaitu yang bahagia, yang ahlul ikhlas, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala, dan wal mutaba'ah, yaitu dia taat mengikuti
ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui bahwa isti'anah ini, meminta pertolongan ini terbagi dua, yaitu isti'anah yang pertama adalah tafwid, pakai do, tafwid, yaitu meminta pertolongan dengan menampakkan kehinaan. Maka ini salah satu definisi ibadah itu at-tadallul. Tadallul itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, menampakkan kehinaan, yaitu aslamtu, pasrah, dan yaitu roja, harap, mengharap-harap. Ini dalam isti'anah ini maka hanya boleh kepada Allah saja. Dan apabila arahnya, tujuannya kepada selain Allah, maka itu hukumnya syirik. Yang kedua, isti'anah musyarakah. Musyarakah ini adalah meminta pertolongan, namun dalam arti meminta ikut serta partisipasi orang lain untuk turut membantu agar pertolongannya diijabah oleh Allah Ta'ala. Seperti ini pada zaman Abbas, bagaimana ketika Abbas radhiyallahu anhu, ini pamannya Nabi, itu meminta kepada para sahabat untuk supaya turunnya hujan ketika kemarau berkepanjangan. Abbas ini tidak minta kepada Rasulullah, karena Rasulullah ketika itu telah meninggal dunia. Karena itu Abbas meminta kepada para sahabat. Maka itu namanya musyarakah. Ini tidak apa-apa disampaikan kepada makhluk. Misalnya saya sekarang meminta kepada hadirin sekalian untuk mendoakan saya bahwa saya akan ujian tanggal 17-18. Ya, semoga sukses dan terusnya kebaikan-kebaikan dalam doa-doa kita sampaikan untuk saya. Nah, itu musyarakah namanya. Ini tidak apa-apa. Karena ini disyaratkan tawasul bisa jadi, tapi tawasulnya kepada orang-orang solih yang masih hidup. Jadi orang-orang yang soleh yang masih hidup itu kita minta doa kepadanya, silakan. Karena itu juga ada syarat juga, tapi dalam hal yang mereka mampu. Jangan doakan saya ya supaya punya mobil, padahal orang miskin biasa. Ya kalau punya mobil belum tentu dia itu bisa. Nah, inilah, jadi syaratnya itu harus yang dimampui oleh yang dipintanya. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam berdoa juga ini yang kita mampu. Kalau misalnya kita minta pesawat, harus pesawat, jauh-jauh pesawat. Ya, mobil juga belum punya. Atau misalnya minta jadi presiden. Ya, itu juga kan ketua RT juga belum. Ya itulah. Jadi ya kita mampu saja. Nah, itu tentang isti'anah. Nasta'in. Beres ayat yang ke-5. Masuk ke ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada lafaz ihdina. Ihdina artinya secara terjemah tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina ini yaitu diambil dari kata hidayat. Hidayat itu artinya memberikan petunjuk.
ke suatu jalan yang lurus, yaitu irsyad. Jadi ada hidayat, ada irsyad. Yang kita minta itu hidayat itu menjadi irsyad. Tidak hanya hidayat yang tetap hidayat. Karena hidayat itu sudah nas, ada dalam Al-Quran, sunnahnya, atau kitab-kitab para ulama yang mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Itu kan sudah ada hidayah seperti itu. Tapi yang dimaksud hidayah ini, kita itu bisa menggunakannya supaya menjadi irsyad. Yang dimaksud itu dalam ayat ini bukan hanya hidayah saja. Maka itu harus menjadi hidayah irsyad. Dan juga supaya meminta diberi taufik, yaitu dibantu dalam menempuh jalan yang lurus. Taufik itu berasal dari kata wafaqa yuwafiqu taufiqan, yaitu dibantu, atau kalau secara bahasa kesesuaian. Jadi pas apa yang kita lakukan pas sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan disabdakan Rasulnya. Maka itu yang namanya taufik. Maka kita dibantu untuk hal itu. Inilah yang menjadi permintaan dalam ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, kata ihdina langsung dilanjutkan dengan as-siratal mustaqim. Tidak ada kata ila. Karena kalau Allah menghendaki bisa saja ihdina ilas siratal. Nah, berarti kalau ila pakai jadi majrur ya, jar majrur. Ihdina ila siratil mustaqim. Ihdina ila siratil mustaqim. Jadi dia itu kasroh kalau pakai ila. Nah, ini dalam bahasa Arab. Ya, memang dalam bahasa Arab ada harusnya kata ila, yang berarti tunjukkanlah kami ke. Lihat kalau dalam terjemah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, bukan ternyata. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tidak ada kata kepada atau tidak ada kata ila. Tidak ada lafaz ila atau ke. Tidak ada. Kenapa? Karena kata ila ini adalah kalau secara bahasa ketika dia itu memakai kata ila secara bahasa Arab, dia itu memang ke, tapi belum tentu sampai. Misalnya ilal masjid, contoh ya, ilal masjid. Ilal masjid ini dia itu pergi ke masjid. Zahaba ilal masjidi, pergi ke masjid. Tapi itu belum tentu sampai. Bisa saja dia ke warung, atau misalnya yang diajak orang lain untuk ke mana, ya, itu kan, itu ilah. Karena itulah Allah meneguhkan tauhid ini supaya hambanya meminta langsung kepada jalan yang lurus. Karena itu tidak memakai lafaz ilah. Langsung ihdinas siratal mustaqim. Dan juga karena dia meminta dua hidayah, yaitu irsyad. Irsyad itu secara bahasa adalah bimbingan dari Allah Ta'ala. Ya, kita tentunya dalam bimbingan, maksudnya secara hidup ini kita tidak bisa sendiri-sendiri, perlu bimbingan, perlu dididik kita itu, perlu ada yang mengajarkan, dan itu bukan langsung dari Allah pengajaran itu. Nabi Muhammad SAW pengajarannya dari malak Jibril, dan para sahabat diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Maka itulah irsyad.
untuk di mana saling bimbing pada jalan yang benar. Saya sebenarnya ingin curhat sebenarnya nih ya. Iya, boleh. Jadi karena kejadian kemarin di Masjid Arisalah, ini Pak, gitu. Coba mengerti tidak? Apa? Jadi maaf gitu ya. Iya. Ada kejadian. Jadi dia itu datang, ini temannya Asep ya. Maaf, saya tidak mau nyebut namanya siapa. Dia itu bilangnya seperti ini. Saya yakin kalau adanya ormas ini, saya yakin jadi perpecahan. Yang satu itu, yang sebenarnya bahasanya itu panjang sampai sejam lebih. Yang kedua, dia itu berkata, saya itu mempermasalahkan ulama. Kenapa ulama dipermasalahkan oleh dia? Kenapa? Karena ulama sekarang hanya bermazhab, tidak mengikuti dari nasnya dari Al-Quran dan juga Sunnah, tidak mengikuti nas maupun yang sorry. Saya permasalahkan ulama dan saya tidak permasalahkan orang-orang awam. Nah ini, bagaimana sikap kita sebenarnya dalam menghadapi ini? Berarti apa sebenarnya yang dimaksud oleh dia? Apa coba? Ya, jadi dia itu sebenarnya tidak simpati. Dia itu tidak simpati kepada ormas dan dia tidak simpati kepada ulama. Itu yang saya tangkap. Coba cermati kata-katanya. Saya yakin dengan adanya ormas ini bikin perpecahan. Coba yakini atau coba cermati. Ini apa maksud dia? Jadi itu maksudnya pasti dia tidak simpati. Kalau dia simpati, harusnya ormas itu ya jadi wadah, jadi ladang untuk beramal soleh. Tapi dia bilang ini perpecahan. Dia ambil hadis tetap tariku umati, bahwa umatku itu perpecahan jadi 73 bagian. Ya, sebenarnya itu umat yang mana? Coba. Di Telaga Al-Kautsar nanti Rasulullah itu menyangka ada umatnya. Ada umatnya. Ini ada umati. Ini umat saya, tapi kata Allah ini bukan umatmu karena ya engkau tidak tahu karena engkau tidak tahu apa yang diada-adakan setelahmu. Berarti Rasulullah apakah mengetahui hakikat umatnya? Tahu hakikat umatnya. Yang namanya juga Rasul. Hanya Rasulullah ini yang diketahui beliau itu umatnya itu yang dimana hidup bersama beliau, mengikuti beliau dan juga hidup setelah beliau. Disebutkan juga hidup setelah beliau dan mengimani beliau. Bahkan jadi semulia-mulianya daripada orang yang hidup bersama beliau. Jadi bisa lebih mulia daripada para sahabat secara amal. Karena umatnya ini tidak melihat Rasulnya, tidak melihat Rasulnya juga para sahabat. Bisa aja lebih mulia, ada hadisnya. Sahih. Itu tapi dari ini umat yang ini yang dimaksud. Tapi dari umat yang ini terpecah jadi 73. Apakah umat ini yang terpecah jadi 73 adalah umat yang Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau apakah umat ini yang 73 ini adanya sekte-sekte? Nah ini kan para ulama khususnya Ibnu Katsir dalam menjelaskan tafsir, kemudian juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga dalam kitab lain termasuk dalam Sahih Muslim, dan juga dijelaskan Imam Nawawi. Itu kan yang dijelaskan bukan
umat Islam yang seperti golongan-golongan. Tapi yang di golongan-golongan yang dimaksud itu adalah sekte. Sekte yang dimaksud di sini seperti yang datang seperti Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, Syiah. Dan kalau semuanya sekte itu digabung karena adanya misalnya Syiah, ada beberapa sekte sampai ada yang mengatakan Syiah yang paling banyak 42. Terus dilanjutkan ada yang segini, akhirnya 72. Yang 72 celaka, yang selamat hanya satu, yaitu yang wa'ana alaihi wa ashabi, yang dimana dibangun aku dan juga sahabatku di atasnya. Maksudnya mengikuti aku dan para sahabatnya. Jadi dia yang mengakui umatnya, misalnya ini ormas atau golongan, ini berarti firqah. Itu dia belum benar, belum selesai baca hadisnya. Saya jelaskan, dia belum selesai baca hadisnya. Coba kalau dia selesai baca hadisnya, dia tidak akan bisa seperti itu. Satu itu ya. Jadi karena memang saya juga kemarin, apalagi dia mencerca di cercaan kepada ulama. Saya bilangnya ya inilah seperti orang-orang yang mencerca Al-Quran kan termasuk itu gubernur juga gak ngaku. Dia mencerca ulama, dia gak ngaku. Saya tidak mencerca ulama, saya membuka pikiran katanya. Kok gitu membuka pikiran? Coba cermati coba kata-katanya. Saya yakin ormas ini akan membuat perpecahan dan saya mempermasalahkan ulama. Nah, berarti dia mengaku memasalahkan ulama dan juga dia mengaku bahwa dengan ulama ini bikin ormas jadi perpecahan. Berarti tidak simpati itu namanya. Kalau tidak simpati ini hilang irsyadnya. Jadi dia tidak lagi mendapat irsyad. Dia bilang, kita ini harus bimbingan, harus marifatullah, marifatun nas, tapi bohong ternyata. Ternyata yang banyak belajar seperti itu, jumud kebanyakan. Karena hanya hafal dari gurunya. Boro-boro belajar tafsir seperti kita, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsirnya sendiri dia nggak hafal, nggak tahu siapa Ibnu Katsir. Boro-boro Ibnu Katsir, gitu. Atau penafsir, dia nggak hafal. Dia hanya hafal Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, tapi nggak hafal seperti Ibnu Katsir, Al-Baghawi. Tidak seperti kita dia itu. Nah inilah. Jadi tidak setiap yang belajar Al-Quran itu dia merujuk pada perkataan para ulama. Ulama yang mana? Yaitu ulama yang teguh dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Karena dia justru menyalahkan. Nah itulah Berapa menit ini? Jadi itulah sebenarnya yang bahwa yang terjadi sebenarnya di hari salah. Inilah saya hanya memberi penjelasan gitu. Karena kalau sampai kita kelewatan dengan perkataan seperti itu, ini gawat sebenarnya. Kita kalau berkata seperti itu, apalagi mempermasalahkan ulama, satu hadis nih ya, saya kasih tahu bahwa ilmu itu tidak akan hilang kecuali dengan diwafatkannya ulama. Dan kalau ulama ini sudah tidak dirujuk, maka dia itu nanti akan berpegang pada pemimpin yang jahil. Yang dia itu pemimpin yang jahil itu akhirnya saling membodohi. Yang mereka itu menyesatkan. Jadi bahaya ini. Ini ada dalam hadisnya itu dalam Sahih Muslim ada. Dan juga dalam beberapa bahwa memang ulama para suatu anbiya, memang itu ulama yang dimaksud adalah ulama yang benar,
ulama yang ada emang ulama su ada, ulama yang jahat, tapi ada yang ulama yang sohih, yang solih, yaitu benar di jalan Allah. Tapi yakin tidak kepada ulama-ulama kita? Ulama-ulama kita kan, ya meskipun memang ada ulama-ulama kita yang menyimpang, bermazhab dalam beramal, ya memang seperti itulah keadaannya. Yang namanya ulama itu kan ilmu. Ilmu itu, ya kalau misalnya dia bermazhab, ya wajar-wajar saja. Meskipun memang itu menyimpang, ya itu memang menyimpang, benar menyimpang, mungkar. Ya kita harus menyadarkannya. Tapi bukan artinya kita tidak lagi berpegang teguh pada ulama. Karena kalau sudah menghilangkan kepada ulama, ini bahaya kita. Kita mau pegang kepada siapa? Apakah kepada orang-orang munafik yang munafik itu bodohi kita, pemimpin juhala, bodoh, jahil. Nah inilah, ini irsyad yang tidak dipenuhi kebanyakan kita, sehingga kejadian kemarin itu ternyata keluar dari suatu mulut, dan dia belajar, dan dia juga sebenarnya dekat Masjid Kasih sebenarnya. Nah, ini sebenarnya jadi ini belajar, tapi dia permasalahkan guru-gurunya, permasalahkan ulama. Ini jadi bahaya sebenarnya. Padahal kalau sudah tidak lagi merujuk pada ulama, ini akan hilang irsyadnya, tidak sesuai dengan bimbingan Allah Ta'ala. Ini ada sekitar 5 menit lah, 5-8 menit, insya Allah panjang. Dan saya sebenarnya harus kasih tahu ini. Oh iya. Kalau saya nggak kasih tahu itu ya Pak, jadi takutnya malah keluar dari kata-kata kita. Apalagi kita itu belajar agama, jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Karena kalau keluar kata-kata seperti itu jadi masalah. Masih mending dia berhadapan dengan saya agak polos. Kalaupun saya agak marah, saya marahnya tidak sampai terlalu keras gimana. Tapi kalau berhadapan seperti dengan Ustadz Dian Hardiana, saya kenal karakter beliau. Kenal karakter beliau, kenal. Kemudian Ustadz, apalagi dengan Ustadz Aceng Zakaria, atau misalnya berhadapan dengan Ustadz Amiruddin yang kemarin gitu ya. Pasti disitulah bias kalau jadinya kalau berhadapan dengan mereka. Dengan saya sih polos. Saya memang bisa marah, dan memang saya marah ketika itu. Tapi akhirnya saya melembutkan hati saya juga. Akhirnya saya menyelesaikan diskusi itu, dan saya tidak mau berlama-lama. Takutnya nggak akan beres jadinya. Nah itulah jadi hilang irsyadnya, karena tidak lagi berpangku, yaitu baca Al-Quran. Benar harus berpangku pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi berpangku pada Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dijelaskan dengan semena-mena. Harus ada ulama yang dia itu amanat untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah itu. Yang selanjutnya, jadi dia juga itulah jangan sampai kita lakukan gitu ya. Jadi 2 hidayah yang diminta, yaitu irsyad dan taufik. Oleh karena itu arti ayat ini yaitu tunjukkanlah kami jalan, dan jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dan bantulah kami. Nah ini isyarat dari Syekh Marwan bin Musa, bantulah kami menempuh jalan itu, serta lupakanlah kami di atasnya sampai kami bertemu denganmu. Maka jalan yang lurus itu Islam, berserah diri hanya kepadanya, sebagai jalan yang dapat mengarahkan kepada keridhaan Allah dan surganya. Nah ini, jadi ingin diridhoi Allah dan surganya harus berbuat seperti ini. Jalan yang diterangkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah sunnahnya, jalan yang diterangkannya.
Berarti sunnah itu bisa jadi jalan, bisa jadi contoh atau bisa jadi perjalanan. Namun yang di sini yang dimaksud perjalanannya itu yaitu jalan yang lurus Islam yang ditunjukkannya dengan hidayat, kemudian jadi irsyad, taufik. Inilah dalam berpegang teguh pada Islam ini yang menjadi yaitu tidak bahagia kecuali ketika yaitu istiqomah di atasnya. Jadi dia itu hanya bahagia ketika istiqomah. Dan kalau dia itu tidak istiqomah, berarti tidak bahagia. Dan juga dengan demikian, dalam ayat ini juga kita meminta Allah Ta'ala agar dapat istiqomah di atas jalannya yang lurus sampai akhir hayat. Mengingat hati itu yang lemah, mudah berbalik. Nah, seperti itulah kan. Mudah berbalik, dan karena hidup juga di dunia penuh dengan liku-liku, penuh dengan cobaan. Nah, itulah ujian kita itu, Islam itu ditimpa sekarang itu pada generasi fitnah. Jelas kita ulama-ulama sampai difitnah sedemikian rupa. Karena itu ujian itu kan liku-liku, penuh dengan gelombang, cobaan dan fitnah. Dan fitnah ini begitu dahsyat. Dan apabila dia tidak kuat, dia itu hanyut dalam lautan fitnah. Nah, inilah. Karena itu dia gampang untuk memfitnah, membuat ujian. Fitnah itu bahasanya itu ujian dan cobaan. Tapi dia jadi tuhmah akhirnya, menuduh seseorang tanpa bukti. Nah, maka sungguh berbahagia orang yang tetap mendirikan sholat karena doa yang dipanjatkan yaitu ihdinas siratal mustaqim. Karena berbeda kalau dia yang meninggalkan sholat. Mereka yang meninggalkan sholat, yang tidak lagi sholat itu dilaksanakannya, maka dia tidak dengan doa ini. Semoga tentunya kita tidak mudah terkena terbawa arus fitnah ini. Karena fitnah ini membuat diri kita binasa. Wa'iyadzubillah. Nas'allahu wal afiyah. Lalu ya, jadi ini ada satu ayat lagi kita bahas ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu orang-orang yang telah engkau telah berikan nikmat, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, dan bukan jalan, di sini tidak ada wa ya. Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yaitu orang-orang yang diberi nikmat, an'amta alaihim ini adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang sholih. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 69. Wa ulaika dan mereka itu adalah dalam surat An-Nisa ayat 69 itu, yaitu yang an'amta alaihim, surat keempat ayat 69. Waulaika wahusuna ya, wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Jadi sebaik-baiknya teman adalah yang sedemikian. Mereka itu para orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang benar. Mereka itu memperjuangkan dalam syuhada, perjuangkan dalam kebenaran sungguh-sungguh, dan orang-orang sholih itu adalah an'amallahu alaihim, Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Nah, itu
Itu jalan yang kita pinta. Itulah ahlul hidayah, ahli hidayah yang memperoleh hidayah wal istiqomah, yaitu memperoleh hidayah dan beristiqomah. Itu ciri jalan yang mereka tempuh adalah setelah mengetahui yang hak, yaitu mereka mengamalkannya, belajar dan beramal. Yaitu adapun di sini lawan dari an'amta alaihim, yaitu ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai menurut hadis sahih, yaitu baik jalan dimurkai oleh Allah maupun dimurkai kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi dan yang mengikuti jalan orang-orang Yahudi. Cirinya itu adalah mereka setelah mengetahui yang hak, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Mereka itu tidak mau mengamalkan, yaitu belajar tapi tidak beramal. Nah itulah. Dan juga sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Jadi yang sesat itu walad dolin itu orang-orang Nasrani dan mengikuti jalan mereka, yaitu cirinya itu mereka mengenal yang hak, tapi mereka tanpa ilmu, tidak mengenal yang hak, tapi mereka itu beramal tapi tidak belajar tanpa ilmu, dighairi ilmin. Maka itulah dalam penyakit mereka itu adalah juhud, durhaka, membangkang, jahal, kebodohan, dan dolal, sesat. Nah itulah dalam sholat kita dianjurkan setelah baca Al-Fatihah itu kata baca amin, yang artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Inilah memang amin itu tidak termasuk dalam ayat surat Al-Fatihah. Jadi tidak dibaca kalau hanya sekedar baca tadarus atau kita baca misalnya baca tafsir gitu saja, tidak kita baca amin. Tapi kalau dalam sholat ini karena ada hadisnya yang sahih, maka kita baca amin. Ini berdasarkan kesepakatan, dan itulah karena itu juga amin tidak ditulis dalam mushaf. Selesai ya. Amin itu tidak ditulis dalam mushaf karena bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi sunnahnya kita mengucapkan amin. Karena kalau Syiah, amin ini bid'ah gitu ya. Amin ini bid'ah kalau kata Syiah. Karena ini kalamun nas. Padahal ada hadisnya sahih. Ya mereka sih Syiah itu tidak mengakui Abu Hurairah. Karena itu mereka mendhaifkan hadis-hadisnya, tidak mengakui. Mereka hanya mengakui Ali, kemudian Abu Dzar, begitu saja. Dan bahkan mengkafirkan al-bait sebagian dan juga khulafa ar-rasyidin. Itulah. Ini amin. Nanti jadi setelah Al-Fatihah itu dibacakan oleh imam, atau misalnya kita baca dalam sholat munfarid atau sholat sunat, atau kita baca dalam sholat kasir yang kita baca, maka setelah baca Al-Fatihah, setelah walad dolin itu amin. Ya, satu tambahan lagi. Jadi bagus memang kajian tentang marifat, cuman kajian misalnya mengenal Allah, mengenal manusia, itu kan harus diwujudkan dengan kehidupannya sehari-hari. Hanya saya menemukan banyak gitu ya. Kecuali memang kalau yang di Jalan Uci bersama Ustaz Hasan dan juga bersama Kang Rian itu bagus. Tapi aneh yang kemarin itu yang aneh gitu. Dalam Jalan Uci memang Ustaz Hasan ini pernah juga yaitu gabung bersama Persis di Padalarang. Dan juga ini diakui oleh Pak Syahroni ya, Ustaz Hasan ini bagus. Dan juga ini sama Kang Rian itu bagus juga. Ya walaupun memang anehnya dalam berpakaian
ini memang harus diperbaiki. Pakaian kadang-kadang pakai celana pensil atau pakaian gambar itu murid-muridnya, ya itulah, itu harus diperbaiki, jangan sampai seperti itu. Jadi belajar Islam harus diterapkan juga dalam berpakaian, akhlak sehari-hari. Tapi dan juga harus mengamalkannya sesuai yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita sibuk dalam diskusi sehingga melupakan kitab, melupakan Al-Quran maupun Sunnah, belajar kitab dari para ulama, ahli tafsir atau ulama-ulama hadis, kita lupa. Kita sibuk diskusi. Inilah diskusi yang kadang-kadang tidak manfaat. Debat itu kan tidak disukai Allah, tidak diridhoi Allah. Jadi saya lebih disarankan kalau lebih banyak itu mengkaji kayak gini, kaji Al-Quran, kaji hadis, tafsir, akhlak, akidah, fikih, keseluruhan tentang Islam. Inilah yang tentunya diridhoi oleh Allah Ta'ala. Terima kasih atas yang telah berkaitan, yang mendukung dalam tafsir Al-Fatihah ini. Nanti kita lanjutkan, ini masih panjang dalam kandungan surat Al-Fatihah. Jadi ada kandungan tersendiri dalam surat Al-Fatihah ini. Luar biasa nih kandungannya. Kita cermati, kita pahami, luar biasa. Makanya ini luar biasa. Tentunya mencakup ini akidah yang luar biasa dari Al-Fatihah ini. Akidah kepada Allah Ta'ala. Karena ini bagaimana ya dengan Al-Fatihah ini hubungannya dengan Allah Ta'ala juga, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'afu minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.